Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam mata perkuliahan kepramukaan bersama kami kelompok 3, yaitu saya Dewi Silva, Balkis Hanafiat Gunawan, dan Fajar Satria Putra akan menjelaskan moto dan kiasan gerakan pramuka. Simak baik-baik ya teman-teman. Moto secara bahasa adalah kalimat, frasa atau kata sebagai semboyan atau pedoman yang menggambarkan motivasi, semangat, dan tujuan dari suatu organisasi. Moto secara istilah adalah semboyan yang diciptakan dalam usaha untuk memberikan semangat kepada anggota dalam visi dan misi sebuah lembaga. Moto gerakan pramuka adalah Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Kalimat sebagai moto gerakan pramuka tersebut mengandung arti janji atau satya yang harus dipegang teguh dengan cara mengamalkan dharma. Menanamkan moto gerakan pramuka kepada peserta didik tidak dengan cara menghafal dan memahaminya saja. Moto gerakan pramuka harus diselipkan dalam setiap kegiatan kepramukaan, sehingga penanaman moto dalam diri peserta didik berlangsung secara alamiah dan bertahap. Kiasan dasar adalah ungkapan yang digunakan secara simbolik dalam penyelenggaraan pendidikan kepramukaan. Kiasan dasar kepramukaan bersumber pada sejarah perjuangan bangsa Indonesia dan budaya bangsa Indonesia. Kiasan dasar disusun dan dirancang untuk mencapai tujuan dan sasaran pendidikan kepramukaan untuk setiap golongan, serta merupakan salah satu unsur dalam metode kepramukaan yang pelaksanaannya harus tidak memberatkan anggota muda tetapi malah dapat memperkaya pengalaman. Kiasan pada masing-masing golongan yang mengkiaskan tingkatan-tingkatan yang ada, yaitu 1. Arti kiasan golongan siaga. Pramuka siaga atau golongan siaga merupakan wadah pembinaan bagi anak berusia 7-10 tahun. Golongan ini merupakan kiasan dari masa menyiagakan masyarakat dalam menghadapi pemerintahan kolonial Belanda dalam merintis kemerdekaan dan ditandai dengan lambang pergerakan kebangkitan nasional Budi Utomo. Tanda tingkatannya adalah bunga kelapa yang baru akan mekar mengkiaskan calon tunas bangsa. Golongan ini memiliki 3 tingkatan, yaitu siaga mula, siaga bantu, dan siaga tat. Selanjutnya, golongan penggalang. Golongan penggalang yaitu anak-anak pramuka pada usia 11-15 tahun. Diambil dari masa untuk menggalang persatuan dan kesatuan pemuda yang ditandai dengan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Tingkatan yang ada pun sejalan dengan sejarah perjuangan bangsa untuk mencari ramuan atau bahan-bahan, kemudian dirakit atau disusun, dan akhirnya dapat diterapkan dalam pembangunan bangsa dan negara. Itulah sebabnya golongan ini memiliki 3 tingkatan, yaitu penggalang ramu, penggalang rakit, dan penggalang terap. Tanda tingkatannya yaitu bunga yang sudah mekar, mengkiaskan keceriaan calon tunas muda. Selanjutnya golongan penegak. Golongan penegak ini berusia 16-20 tahun. Seperti halnya golongan siaga dan penggalang, kelanjutan dari 2 golongan tersebut adalah golongan penegak yang memiliki kiasan dalam menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia dengan proklamasi pada tahun
1945. Diperlukannya bantara-bantara atau kader pembangunan yang kuat, baik, terampil, dan memoralkan yang sanggup melaksanakan pembangunan menjadikan golongan penegak ini memiliki dua tingkatan, yaitu penegak bantara dan penegak laksana. Selanjutnya, golongan pandega pada usia 20-25 tahun. Pendidikan gerakan kepanduan adalah pendidikan yang berkelanjutan, tidak bisa berhenti sampai titik tertentu, seperti halnya perjuangan bangsa Indonesia yang terus-menerus. Bangsa Indonesia tidak pernah puas terhadap kemerdekaan yang telah diraih karena esensi dari kemerdekaan itu adalah awal dari perjuangan untuk membangun bangsa. Masa ini disebut masa memandegani atau mengelola pembangunan dan mengisinya, yang selanjutnya dikiaskan dalam golongan pandega. Tanda jabatan penegak dan pandega sudah berupa tunas kelapa atau benih jadi, tidak lagi diletakkan di lengan tetapi di pundak, menunjukkan bahwa tanggung jawab yang diembannya harus disangga dengan segenap kemampuannya. Oleh karena itu, penggunaan kiasan dasar pada peserta didik hendaknya disesuaikan dengan tingkat perkembangan jiwa peserta didik. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Fajar. Lambang gerakan pramuka adalah tanda pengenal tetap yang menghiaskan cita-cita setiap anggota gerakan pramuka. Lambang ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 06 KN 72 tahun 1972. Lambang Gerakan Pramuka mengandung arti kiasan sebagai berikut. 1. Buah nyiur dalam keadaan tumbuh dinamakan cikal. Ini mengandung arti pramuka adalah inti bagi kelangsungan hidup bangsa, tunas penerus bangsa. 2. Buah nyiur tahan lama. Ini mengandung arti pramuka adalah orang yang jasmani dan rohaninya kuat dan ulet. 3. Nyiur dapat tumbuh di berbagai jenis tanah. Ini mengandung arti pramuka adalah orang yang mampu beradaptasi dalam kondisi apapun. 4. Nyiur tumbuh menjulang tinggi. Ini mengandung arti setiap pramuka memiliki cita-cita yang tinggi. 5. Akar nyiur kuat mengandung arti pramuka berpegang pada dasar-dasar yang kuat. 6. Nyiur pohon yang serbaguna ini mengandung arti pramuka berguna bagi nusa, bangsa, dan agama.